Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Octavia Putri dari Prodi PAUD. Melalui video ini, saya akan memenuhi tugas UTS saya dengan mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Pak Sujana MPD sebagai dosen. Langsung saja saya akan mempresentasikannya. Bismillahirrohmanirrohim. Kreativitas adalah usaha memikirkan sesuatu atau kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Inovasi adalah sebelumnya suatu proses untuk menemukan dan mengimplementasikan sesuatu yang baru ke dalam situasi atau kondisi yang belum ada dan belum dipikirkan sebelumnya. Seseorang disebut kreatif jika yang pertama, terbuka terhadap pengalaman atau openness to experience. Yang kedua, pengamatan melihat cara biasa yang biasa dilakukan atau observance, saying things in unusual ways. Yang ketiga, keingintahuan atau curiosity. Yang keempat, menerima dan merekonsiliasi lawan yang tampak atau accepting and reconciling apparent opposites. Yang kelima, kemandirian dalam penilaian, pikiran, dan tindakan atau independence in judgment, thought, and action. Yang keenam, percaya diri dan berani mengambil resiko atau self-reliance and risk-taking. Yang ketujuh, kesediaan untuk mengambil risiko yang diperhitungkan atau willingness to take help. Yang kedelapan, calculate risks. Yang kedelapan, ketekunan atau persistence. Yang kesembilan, fleksibel atau memiliki toleransi. Yang kesepuluh, keaslian. Yang kesebelas, bebas dari rasa takut gagal. Yang kedua-belas, mau mendengarkan perasaan atau menggunakan intuisi. Tuntutan kreativitas dalam bisnis masa kini agar memiliki keunggulan dibanding dengan pesaing dan mempertahankan eksistensi usaha, maka harus terus berupaya mencari sesuatu yang baru dan mengembangkan apa yang sudah ada agar menjadi lebih baik. Oleh karena itu, kreativitas sangat diperlukan oleh setiap wirausaha. Seorang wirausahawan harus memastikan bahwa kreativitas yang telah usang harus ada solusi yang lebih kreatif lagi. Para peneliti telah mengatakan bahwa kreativitas menyangkut keputusan-keputusan tentang apa yang Anda inginkan dan bagaimana Anda melakukannya dengan lebih baik. Jadi, urutan tersebut melibatkan sebuah proses, bukan hanya melihat hasil akhir yang diharapkan, sehingga kita tidak perlu merasa sangat terbebani untuk menjadi kreatif. Hambatan-hambatan dalam kreativitas. Yang pertama, hambatan perseptual, yaitu stereotipe, ketidakmampuan melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda. Yang kedua, hambatan emosional. Yang ketiga, hambatan kultural atau lingkungan. Yang keempat, hambatan ekspresi atau bahasa. Proses pengembangan kreativitas. Persiapan, yaitu proses mengumpulkan informasi, menganalisa, dan mengeksplor solusi. Inkubasi, yaitu alam bawah sadar, memerlukan waktu untuk merefleksi informasi yang dikumpulkan. Penerangan, yaitu inspirasi, tidak datang saat seseorang sedang memikirkan suatu masalah, melainkan ketika dia berada dalam keadaan yang rileks. Verifikasi, bagi wirausahawan, menguji ide memastikan akurasi dan manfaatnya, dijalankan dengan melakukan percobaan atau simulasi atau pengujian. Arti penting inovasi. Untuk membangun perusahaan inovatif, Kotler menekankan pentingnya sejumlah faktor sebagai berikut, yaitu adanya budaya penemuan. Setiap organisasi bisnis harus disesaki orang-orang yang punya semangat inovasi. Mengembangkan inovasi sebaiknya berdasarkan riset, sebab perusahaan dikatakan inovatif kalau secara sengaja membangun dan melakukan proses untuk menghasilkan temuan baru. Seorang wirausaha harus segera
menerjemahkan mimpi-mimpinya menjadi inovasi untuk mengembangkan bisnisnya. Inovasi adalah kreativitas yang diterjemahkan menjadi sesuatu yang dapat diimplementasikan dan memberikan nilai tambahan atas sumber daya yang kita miliki. Ciri-ciri inovasi. Yang pertama, memiliki kekhasan atau khusus. Artinya, suatu inovasi memiliki ciri yang khas dalam arti ide, program, tatanan, sistem, termasuk kemungkinan hasil yang diharapkan. Yang kedua, memiliki ciri atau unsur kebaruan. Dalam arti, suatu inovasi harus memiliki karakteristik sebagai sebuah karya dan buah pemikiran yang memiliki kadar orisinalitas dan kebaruan. Yang ketiga, program inovasi dilaksanakan melalui program yang terencana. Dalam arti bahwa suatu inovasi dilakukan melalui suatu proses yang tidak tergesa-gesa. Namun, keinovasi dipersiapkan secara matang dengan program yang jelas yang direncanakan terlebih dahulu. Inovasi digulirkan memiliki tujuan. Program inovasi yang dilakukan harus memiliki arah yang ingin dicapai, termasuk arah dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Itu saja, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja yang bisa saya jelaskan dengan mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Pak Sujana MPD sebagai dosen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.